Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iim Sahroh, NIM 2019 310023 kelas A. Di sini saya akan menganalisis kebijakan untuk memenuhi tugas administrasi pembangunan desa dan kota yang diampu oleh dosen Hendri Masduki, Esos, MSI. Topik kebijakan pertama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Ruang lingkup kebijakan di perguruan tinggi, program studi atau satuan pendidikan. Pasal 1 ayat 1 pengelolaan pendidikan adalah peraturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ayat 2, penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ayat 3, pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian laksana pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ayat 4, taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 sampai 6 tahun. Arah dan tujuan kebijakan pasal 1 ayat 1 bab 4 yakni penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya. Dampak kebijakan dalam pembangunan yang pertama, tuntutan kebutuhan perluasan dan pemerataan atas akses pendidikan di Indonesia. Yang kedua, perkembangan yang begitu pesat dari teknologi informasi dan komunikasi. Tidak dipungkiri bahwa akses pada pendidikan yang berkualitas belum merata secara utuh di Indonesia. Masih banyak sekolah-sekolah terutama di daerah terpencil belum bisa menjalankan pendidikan yang sesuai standar pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Topik kebijakan 2 yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau madrasah. Ayat 1 yakni kepala sekolah atau madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak atau TK, taman kanak-kanak luar biasa atau TKLB, sekolah dasar madrasah ibtidaiyah atau SDMI, sekolah dasar luar biasa atau SDLB, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau SMP MTS, sekolah menengah pertama luar biasa atau SMPLB, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau SMA MA, sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah kejuruan atau SMK MAK, atau sekolah menengah atas luar biasa SMALB yang bukan sekolah bertaraf internasional atau SBI atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional atau SBI. Ayat 2, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing dengan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pendidikan pada anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Ayat 3, pendidikan pada pelatihan calon kepala sekolah atau madrasah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah madrasah melalui pemberian pengalaman, pembelajaran teoritik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah atau madrasah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional. Arah dan tujuan kebijakan Pasal 9 ayat 4 berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan menggunakan pengangkatan kepala sekolah atau madrasah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau penyelenggara sekolah atau madrasah, serta dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi
kepala sekolah madrasah sebagai tugas tambahan. Tujuan kebijakan yang pertama, kewenangan pemerintah dalam hal ini Mendiknas untuk mengangkat kepala sekolah dalam hal pengangkatan kepala sekolah Indonesia di luar negeri. Yang kedua, pemerintah provinsi memiliki kewenangan mengangkat kepala sekolah untuk RSBI atau SBI, mengingat mulai tahun ini aset sekolah-sekolah kategori RSBI atau SBI diambil alih oleh pemerintah provinsi. Yang ketiga, sedangkan untuk sekolah-sekolah lainnya di luar SBI atau SBI melalui sekolah Indonesia di luar negeri, pengangkatan kepala sekolahnya tetap menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota. Dampak kebijakan dalam pembangunan. Adapun kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 itu hanya mengatur tentang rambu-rambu dan kriteria bagi calon kepala sekolah saja, sedangkan kewenangan notasinya tetap menjadi kewenangan kepala daerah. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 untuk diatur dilatar belakangi oleh banyaknya keluhan dari kepala sekolah, sebab banyak daerah yang memberikan jabatan kepala sekolah atau jabatan lainnya itu merupakan bagian dari hadiah yang diberikan kepada kepala daerah ketika yang bersangkutan memberikan dukungan pada pemilihan kepala daerah atau yang disingkat pilkada. Demikian itu analisis kebijakan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.